kalian itu harus menggunakan zat-zat yang ada di dunia ini, termasuk salah satunya ilmu yang saya bagi sekarang ini adalah bagaimana cara menyikapi diri kalian supaya kalian memiliki aroma yang bisa mengundang rezeki masuk, ya. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, motivasi, tutorial, pencerahan, inspirasi untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian? Pasti kalian sukses, berkah, dan berkelimpahan. Aku membahas lagi tentang mengundang rezeki. Nggak bosan-bosan ya membahas tentang mengundang rezeki? Iya, karena aku ingin memberikan ilmu yang out of the box pada kalian. Ilmu ini tuh ilmu out of the box, ya. Aku juga belajar dari orang-orang yang sudah mempraktekkan ilmu ini, ya. Ilmu yang bisa membuat mereka jadi makmur. Makmur itu apa sih? Makmur itu belum tentu kaya raya, belum tentu berkelimpahan harta, ya. Tetapi mereka menuju ke berlimpahan harta karena mereka bahagia, mereka makmur. Makmur itu lebih kepada apa yang terjadi pada state perasaannya mereka, pada keadaan pikirannya mereka. Jadi aku melihat di sekeliling saya, ya, di sekeliling aku itu ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang mempunyai usaha-usaha besar, tetapi kenapa mereka itu tidak bahagia? Sedangkan ada orang yang dia itu sering berbagi ilmu, tetapi dia tidak mau keluar di media sosial, ya, tetapi ilmunya itu adalah ilmu yang membangun dan dia punya usaha-usaha yang tidak terlihat gitu loh. Bukannya tidak terlihat itu usaha ilegal, bukan, ya. Maksudnya itu dia itu down to earth, dia itu tidak mau terlihat oleh publik kalau dia itu makmur, kalau dia itu punya kekayaan yang lumayan. Apakah pelit? Bukan pelit, mereka malah sering berdonasi. Tetapi dielu-elukan atau disanjung-sanjung itu kadang membuat orang tidak nyaman. Ada orang yang tidak nyaman karena disanjung-sanjung, itu ada, teman-teman sekalian. Jadi kita harus menghargai pendapat masing-masing orang, kita harus menghargai juga keadaan pemikiran orang-orang tersebut, ya. Mereka bukan tidak mau berbagi, mereka itu malah sering berbagi, tetapi mereka tidak mau terlihat, karena kalau terlihat mereka itu khawatir akan disanjung-sanjung atau ada sesuatu yang membuat keadaan pikiran mereka, mental mereka itu tidak bagus gitu loh. Jadi istilahnya itu dia itu tidak mau kegesek oleh lingkungan sehingga pikiran mereka itu jadi tidak sehat, itu teman-teman sekalian. Dan mereka tidak mau menciptakan musuh, mereka mau semua itu adalah kawan, adalah teman, ya. Walaupun itu ada aja yang akhirnya jadi musuh, itu ada aja, tetapi kan kita bisa perkecil persentasenya, ya. Jangan sampai banyak musuhnya daripada kawannya. Lebih baik itu banyak kawannya daripada musuhnya, ya. Atau jangan ada musuh, ya. Tapi itulah kehidupan. Mereka tetap membagikan ilmu. Saya juga mendapatkan masukan-masukan kalau kehidupan itu ya harus berjalan begitu saja, ya. Ada teman, ada musuh, ya. Ada keadaan yang kadang itu tidak mengenakan kita, ada keadaan kita mendapatkan kebahagiaan bersama orang banyak, bersama teman kita, itu ya kita harus jalani itu. Tetapi kita harus tetap pada pendirian kita harus tetap pada apa yang kita kerjakan, apa yang kita geluti, supaya ke depan itu makin berkembang. Kalau berkembang itu kan bagus. Kalau kalian punya anak bisa diwariskan, atau kalian juga bisa membantu orang-orang lain yang keadaannya itu kurang beruntung. Nah, itu loh teman-teman sekalian. Jadi dimana orang-orang sukses itu ada yang tidak mau masuk media sosial, ada yang tidak mau bermain media sosial. Itu karena kenapa? Karena ya
he is enough gitu loh. Dia itu sudah cukup dengan keadaan mereka seperti itu ya, sudah cukup ya. Dia bisa berbagi dan lain sebagainya, sudah cukup ya. Kalau saya adalah juga mempunyai tanggung jawab sebagai konten kreator ya, karena saya sudah digandeng oleh YouTube ya. Saya harus membuat konten ya teman-teman sekalian. Jadi konten saya adalah saya sharing ilmu-ilmu yang out of the box, ilmu-ilmu yang bisa mengubah kehidupan kalian atau teman-teman sekalian, yang dimana pikiran itu sudah stagnan, pikiran itu sudah kayak buntu karena melihat keadaan sekeliling itu tidak memungkinkan lagi untuk kalian bergerak maju ya. Padahal ada kemacetan itu aja nanti akan terurai. Kalau kalian lihat kemacetan lalu lintas, makin lama itu kan makin terurai akhirnya. Ada yang macet 2 jam, ada yang macet 3 jam, ada yang 10 jam juga ada, tetapi makin lama itu akan makin terurai. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan steady sampai kemacetan itu terurai? Itu ibarat ya teman-teman sekalian, seperti kehidupan ini. Kalian kemungkinan punya cita-cita, punya keinginan, tetapi kemungkinan masih macet ya. Jangan khawatir, nanti akan terurai, tetapi kalian harus bertahan di saat ini ya. Be present ya. Saya sudah bagi ilmu juga ke kalian tentang be present. Hadirlah pada saat ini. Pada saat kalian hadir pada saat ini, itu akan muncul yang namanya survival mode pada hari ini, supaya kalian bisa bertahan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, sampai terurai keadaan lingkungan kalian, sehingga kalian bisa mencapai dan mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu kan, mendapatkan kebebasan, mendapatkan ilmu, mendapatkan suatu pelajaran-pelajaran yang positif ya, atau bisa membantu orang lain menyelesaikan semua amanah-amanah kalian. Tetapi sebelumnya kalau kalian terhambat oleh kemacetan, oleh sekeliling kalian, entah apalah, mungkin itu prosedur, mungkin itu kalian tidak ada pekerjaan yang bisa menghasilkan, itu kalian harus tetap bertahan supaya kalian dapat mewujudkan apa yang kalian inginkan itu sampai terurainya kemacetan itu gitu loh. Jadi kalian tidak akan bisa mendapatkan sesuatu itu kalau keadaan itu masih macet ya. Apakah macet itu karena kalian sendiri? Ya tidak. Jalan raya itu macetnya kan bukan karena kalian, karena banyak juga pengendara-pengendara lain teman-teman. Banyak juga yang ingin mewujudkan cita-citanya. Jadi kalian itu tidak bercita-cita sendiri, kalian itu beserta dengan orang-orang lain yang juga bercita-cita. Mungkin ada yang sama-sama kalian juga ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita survive adalah bagaimana kita sabar dan mensyukuri hari ini, supaya kita bisa bertahan hari ini dan menunggu sampai terurainya kemacetan-kemacetan yang menghalangi atau menjadi hambatan perwujudan apa yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, kembali lagi saya mau sharing tentang mengundang rezeki. Nah, yang mau saya sharingkan kali ini adalah di part ini, itu adalah mengundang rezeki. Itu menurut saya itu adalah yang harus dikembangkan oleh kalian ya, mengundang rezeki ini, karena dari hasil saya menganalisa orang-orang sukses itu, orang-orang sukses itu kebanyakan itu mengundang rezeki. Maksudnya mengundang rezeki itu bagaimana? Di situ ada proses pengembangan diri. Jadi sebelum dia menjemput rezeki ya, dia itu mengembangkan diri dulu untuk dia bisa menarik rezeki masuk ke dalam dirinya ya. Rezeki itu bukan hanya uang saja, tetapi network, jaringan itu juga rezeki, pertemanan itu juga rezeki. Jadi ada sesuatu yang harus kita gali di dalam diri kita untuk kita bisa mengundang rezeki. Nah, salah satunya adalah apa yang bisa mengundang sesuatu adalah aroma ya. Kalian tahu aroma? Aroma itu bau-bauan ya. Kalau kalian mencium bau wangi, kalian seneng nggak? Kalian dekati nggak? Misalnya kalian pergi ke restoran, ke rumah makan itu ada bau-bau sedap ya, ayam goreng crispy itu kan kalau digoreng itu kan baunya sedap ya, apalagi terus ada sambal penyet, sambal terasi, bau terasi itu kalian kan wah menggoda sekali. Coba kalau baunya busuk,
Apakah kalian mau pergi mendekat atau kalian bakal pergi menjauh? Itu adalah kekuatan aroma, ya. Jadi kalian itu harus menggunakan zat-zat yang ada di dunia ini, termasuk salah satunya ilmu yang saya bagi sekarang ini adalah bagaimana cara menyikapi diri kalian supaya kalian memiliki aroma yang bisa mengundang rezeki masuk, ya. Rezeki masuk sekali lagi itu bukan hanya uang, teman-teman sekalian, ya. Pertemanan, networking itu adalah juga suatu rezeki. Jadi gimana cara kalian membuat aroma diri kalian itu wangi? Adalah kalian selalu berafirmasi positif dan melihat hal-hal yang baik. Ya, aroma yang saya paparkan berikut ini, yang saya coba sampaikan ke kalian, bukan hanya aroma seperti aroma masakan, aroma wewangian, bukan, tetapi aroma diri kalian yang kalian munculkan dari perasaan kalian. Itu bisa juga saya sebut sebagai aroma, ya. Ada kan aroma hati kalian, hatimu busuk, nah, kok bisa? Hatimu bersih, hatimu wangi, ya kan? Ada seperti itu kan, ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, ini adalah seperti ibarat, ya. Ibarat kalau kalian itu wangi di dalam, itu pasti kalian akan tercium wangi di luar, gitu loh. Jadi kalian mengundang rezeki masuk itu karena mereka tertarik dengan mencium aroma kalian, ya. Aroma kebaikan, aroma ketulusan, aroma wewangian yang menggoda mereka, karena kemungkinan kalian itu fun, menyenangkan, ya, banyak senyum, ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi bagaimana cara kalian meningkatkan aroma wewangian di dalam diri kalian adalah kalian itu harus banyak tersenyum, ya. Banyak tersenyum. Jadi saya di video ini juga ada yang saya memberikan sharing ilmu tentang terapi senyum. Bangun tidur senyum, ya. Ucapkan syukur, ya. Tengah hari senyum, ya. Ucapkan syukur. Malam hari senyum, ucapkan syukur juga. Jadi ilmunya itu ilmu sangat praktis dan mudah, tidak ada mantra, tidak ada sesuatu yang kalian eling-eling gitu, ya, sesuatu yang kalian hafalkan, hanya tersenyum saja, ya. Bisa 3 hari sehari, bisa 3 kali sehari, bisa 5 kali sehari, bebas, ya, terserah kalian. Jadi senyuman kalian itu akan memicu aroma wangi yang ada di dalam diri kalian supaya tercium oleh khalayak umum dan wangi, ya. Wanginya itu bisa mengundang rezeki, teman-teman sekalian. Ya, kalian tetap harus keluar, kalian tetap harus bertemu dengan orang lain, tetapi begini teman-teman sekalian, itu semua itu kan misteri, semua itu kejadian hari per hari itu kita tidak benar-benar mengetahui secara pasti. Tetapi yang pasti adalah bagaimana cara kita mengolah diri kita supaya kita bisa mendapatkan kesempatan yang bagus, kesempatan yang bisa meningkatkan keadaan kita, pribadi kita, supaya kita menjadi pribadi unggul yang sukses, ya. Jadi ilmu kali ini saya men-sharingkan adalah tentang aroma perasaan kita, ya. Perasaan kita itu punya aroma, ini bahasa saya aja, ya, bahasa out of the box. Karena ilmunya ini adalah ilmu out of the box. Jadi perasaan kalian itu bisa dicium oleh orang lain karena terpancar dari cara kalian berbicara, cara kalian menyampaikan, itu akan terpancar. Bila wangi, begitu banyak orang akan datang, ya. Kalian akan mengundang rezeki masuk. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali teknik-teknik mengundang rezeki. Kalian bisa lihat dari part 1 sampai sekarang ini, ya, teknik mengundang rezeki, karena semua itu berasal dari kita, ya. Kita mau mewujudkan keinginan kita harus juga menggali apa yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan sesuatu yang lagi tren, teman-teman, ya. Kalau kita hanya mengikuti sesuatu yang lagi tren, itu kemungkinan bukan diri kita sendiri, kan? Itu bukan dari pribadi kita sendiri. Makanya kadang-kadang kita bisa putus di tengah jalan, ya. Saya menjadi konten kreator ini,
saya tidak mengikuti tren, karena ya kalian lihat sendiri trennya apa, saya melakukan apa gitu loh. Ya saya mengikutin aja apa yang tertera di keadaan saya, di pribadi saya, di sesuatu yang saya nyaman melakukannya, itu yang saya lakukan teman-teman sekalian. Dan saya sharing, mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian, karena ini adalah ilmu mudah, ilmu yang bisa kalian gandeng dengan agama kalian apapun itu ya. Semua agama sepertinya bisa menjalankan ini, karena ilmu ini itu tidak ada mantra, ini adalah ilmu praktis yang kita harus praktekkan pada saat kita ingin menjadi pribadi unggul, pribadi yang sukses dan mendapatkan keberlimpahan serta kemakmuran ya. Itu juga bukan semuanya, itu bukan banyak harta, banyaknya uang, bukan teman-teman sekalian, tetapi adalah kebahagiaan kalian ya. Kebahagiaan kalian di mana kalian sudah bisa nanti mengambil hikmah dan mengambil sesuatu ilmu pengetahuan, yang pengetahuan itu bisa berguna dan menyelamatkan kalian dan keluarga kalian ya. Tetapi pasti ya kalian tuh harus mempunyai sesuatu untuk fondasi kehidupan, yaitu adalah apa? Ekonomi ya. Makanya itu harus memanage ekonomi. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang luar, kita mengundang rezeki masuk ke dalam tempat kita, sehingga kita bisa berbagi dengan orang lain, sehingga orang lain pun juga bisa mengundang rezeki masuk ke kehidupan mereka. Ya seperti itu saja, berputar-berputar ya. Jadi mengundang itu adalah yang pertama kali kalian lakukan sebelum kalian menjemput ya. Misalnya kalian mau jemput artis ya, mau jemput artis, kalian kan harus undang dulu. Kalau misalnya kalian punya hajatan ya, kalian itu harus mengundang dulu orang kan. Setelah kalian mengundang orang, nah itu ada yang kemungkinan tidak tahu jalan ke rumah kalian, nah itu kalian jemput ya. Itu sudah pasti orang itu ada di sana. Jadi mengundang rezeki adalah hal utama yang kalian harus persiapkan dulu sebelum kalian menjemput rezeki.